Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Walaupun lemes, ngantuk, selalu pagi ini saya kasih video. Mungkin untuk siang, nanti agak siangan. Saya akan memberikan info-info untuk kalian yang cukup penting tentunya di dalam pagi ini ya. Dan selamat untuk santap sahur ya. Bentar lagi, jadi sekarang udah bisa ya santap sahur. Kalau Mas Bro malah nggak pakai makan buka. Karena kemarin semalam hujan, mau keluar males, tanggung, banyak kerjaan ya. Mas Bro cuma telur 3 biji, ada telur di kulkas tuh ya banyak, saya rebus 3 biji, ternyata ya kenyang juga. Lapar-lapar udah jam 12 malam ya, lah manggung udah. Yang penting doain aja lah Mas Bro biar sehat untuk kalian semua ya. Saya akan memberikan himbauan untuk kalian yang sangat penting. Nanti banyak koin-koin yang akan jadi provokasi ataupun ngasih iming-iming kita, dan akan banyak koin-koin yang menipu kita di saat nanti market pada terbang. Jangan terpancing koin-koin yang terbang duluan. Itu adalah mainan paus. Setelah paus nanti, ketika nanti di pump paus kalian masuk, nanti paus gunting dan tidak akan pernah kembali lagi biasanya. Jadi ini pin-pin lagi rame, mau diangkat si pin-pin itu. Kalian kalau mau masuk dari sekarang, nanti ketika pump kalian buru-buru dijual, karena baik si koin pin-pin ini nanti mirip kayak koin modeng. Ada koin modeng, ada koin macam-macam dulu kan yang dijadikan solar itu, ada pin-pin, ada ya pokoknya ada bong, ada macam-macam koin itu. Yang mainin itu pausnya ataupun cukong-cukongnya itu ya dia juga. Jadi nanti kalau masuk dari sekarang, masuk aja, nanti pas cuan ya kalian harus jual. Itu untuk koin-koin yang masanya pendek aja. Jadi ada koin yang di sini itu ada yang koin jangka pendek, orang pada main scalpingan di situ, main ya begitulah ya, cari cuan sesaat, tapi koin yang nggak punya fundament, yang kedepannya mungkin nggak bermasa panjang. Kalau yang akan bermasa panjang nanti ya jelas untuk meme coin itu PP yang komunitasnya udah kuat. Jadi akan kayak Doge, Shiba itu, yang lain pada scam masih ada. Jadi kalian harus ngerti koin yang untuk jangka panjang dan jangka pendek ya. Ini yang sangkut-sangkut di ETH, BTC nggak akan scam. ETH, BTC banyak yang di grup saya juga sangkut di ETH. Kemarin saya suruh jual BTC di 2,1 M di TA nya, itu pun banyak yang nggak mau, karena tapi untuk jangka panjang sih nggak soal, yang penting uang dingin. Dan pas 70 juta kemarin udah banyak yang cuan di ETH, tapi pada belum mau jual. Sekarang turun ke 33, itu hal yang biasa aja, nggak ada yang aneh. Nanti Ethereum sekarang 33 juta, nanti tiba-tiba ratusan juta, itu bisa terjadi. Tapi kalian tetap dia riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian harus ditanggung masing-masing ya. Cuan juga diuntal kalian. Terus batuk mulu karena banyakan ngopi, merokok, makan kurang ya. Kemudian ini adalah strategi lagi. Banyak waktu yang cuan di tahun 2000, pas bull di tahun 2021 itu banyak yang gagal dan cuannya nggak maksimal. Juga banyak tipuan. Nanti kalian jangan terkecoh, koin yang terbang duluan kalian masuk, koin yang kalian belum terbang kalian jual, ngejar yang sudah terbang. Ini strategi yang kelihatan sepele tapi menjadikan kita nggak cuan. Ini benar fakta. Saya dulu juga awal-awal pernah mengalami itu, waktu ada SRP, Cardano, Polygon, waktu zamannya itu bersaing ketat. Wah, itu banyak yang teman-teman, sahabat-sahabat, banyak yang kacau dalam skill bermainnya. Jadi kita harus menunggu koin yang sudah terbang, jangan kalian serang, justru kalian TP. Jadi kalian punya koin, namanya beberapa koin ini, yang terbang kalian TP, yang belum terbang kalian tungguin sampai terbang. Jangan yang fatal itu biasanya koin yang sudah terbang, koin lain kalian jual, koin kalian yang belum terbang dipindah koin yang sudah terbang. Itu konyol. Ketika kalian koin yang belum terbang kalian buang-buang,
kalian CL jual, pindah koin yang lagi terbang, maka kalian sangkut. Nanti yang sudah terbang mereka pada TP kalian sangkut, yang kalian koin yang ditinggalin yang belum terbang tahu-tahu sudah pump, akan bergantian, akan dapat giliran. Itu penting ini loh, ini penting, akan dapat giliran. Jadi koin yang akan dipump itu akan diacak sama paus, akan diacak. Jadi tungguin saja sampai dapat giliran. Jangan ngejar koin yang sudah terbang, kecuali orang ahli scalper nggak masalah, itu pun modal besar dan ngambil cuannya tipis. Ya kalau sangkut gimana? Makanya koin yang belum terbang ya tungguin supaya nanti terbang ya. Kita akan lihat juga di sini BTCD-nya ini sebetulnya tinggal dilongsor ke bawah saja, kawan. Ini kalau melihat di pattern-pattern ini, semua patternnya pattern bearish BTCD. Karena BTCD ini kunci utama, faktor utama. Mau TA sebagus apapun, TA sebagus apapun, informasi info news sebagus apapun, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan keampuhan BTCD. Karena ini salah satu indikator penting yang kita tahu arah uang akan kemana itu dari BTCD. Kalau BTCD-nya sudah turun, pindah ke altcoin, maka terjadilah altcoin season. Tapi BTCD ini udah secara TA-nya udah parah banget, tinggal turun saja. Ini masih ditahan-tahan aja, tinggal turun saja. Karena mereka di sana itu pakai deal-dealan. Umpamanya ini kelompok paus yang sisi kiri, udahlah kita cabut dari BTC dulu, mainkan altcoin. Jangan dulu dong, saya di sini masih sangkut di BTC. Nanti bareng-bareng kalau sudah jual BTC, baru nanti bareng-bareng kita jual masuk ke altcoin. Itu akan begitu. Sebetulnya waktu itu udah mau terjadi deal, udah beberapa kelompok paus yang kayak si Tom Lee dan yang lain-lain udah mengarah ke altcoin season, tapi beberapa paus yang lain belum deal. Mereka tuh deal-dealan, nggak ngasal, bukan kayak kita main ngawur aja. Mereka tuh mereka pemain utama yang kendalikan market mereka. Jadi ada permainan. Umpamanya gini, dan dia main bater-bateran. Awas kalau koin gua nggak dipump, kalian CL dari koin gua juga akan gua dump koin lo. Begitu. Jadi mereka itu kan investasinya yang umpamanya GZ investasi di Aster, umpamanya investasi di Shiba ataupun di Doge, itu mereka saling berkaitan. Ayo kita bareng-bareng di pump dulu PP, itu nanti akan ada deal. Ayo di dump dulu, di pump dulu ini Doge, di pump dulu ini Shiba. Itu ada deal di situ, ada schedule-nya, ada skenario-nya, ada pemainnya. Kita sebagai retail tunggu saja sampai di pump, sambil nunggu news yang bagus, undang-undang clarity aset, nunggu pasti disahkan. Saya dengar tuh dari Goldman Sachs itu akan disahkan tahun ini. Tinggal sedikit lagi masalah stablecoin. Kalau itu udah clear, stablecoin udah clear dan undang-undang clarity aset sudah deal, langsung disahkan. Wow, nggak main-main perusahaan-perusahaan bank-bank besar di AS akan adopsi kripto besar-besaran. Kalau mereka akan jualan kripto di situ, bisa trading, bisa investasi itu di situ. Ini kan hanya stablecoin saja yang lagi menjadi sengketa, karena bank itu kan penyedia uang fiat. Ya kita kalau transfer USDT kan nggak bisa di IDR kan dulu, baru ke transfer ke bank di lokal di Indo kan udah menjadi IDR kan, itu di situ. Jadi kan mana stablecoin, kalau IDR kan memang uang fiat kan ada wujudnya, tahu wujudnya nggak? Ada bendanya. Ya ini kalau USDT wujudnya mana? Ini digital coy. Ini yang lagi menjadi sengketa, itu masalah itu. Tapi dari Goldman Sachs mengatakan akan deal di tahun ini, paling lambat sekarangnya April. Paling lambat April. Kalau April memang terjadi deal itu, mungkin di bulan April akan bull besar-besar dan siklus baru. Ini uang yang akan masuk nggak ngotak. Kalau tahun 2021 mungkin naik 10 kali lipat, ini bisa lebih asal ini deal, karena ini siklus baru pengadopsiannya yang makin luas ya. Kita lihat, hati-hati, saya ingatkan tadi, terutama koin pin ini lagi akan lagi rame. Kalian bisa masuk cuan, kalian TP, tapi
tetap risiko ya, karena koin-koin ini kayak yang mainan paus itu kayak koin modern. Terus kemarin tuh yang koin apa itu yang sempet rame banget, virtual protokol, kayak apa itu ramenya ya, wah virtual sekarang longsornya kemana, lari kemana itu. Nah itu sesaat yang bermasa panjang ini ada di PP kawan, dan PP demandnya di bawah kuat banget. Di bawah kuat banget PP. Saya aja tambah muatan terus saya di PP. Cardano, apa ada yang nanya Cardano? Oke, Cardano boleh. Punya fundament yang bagus, punya Justin Sun, itu akan bermasa panjang. Sekarang 4.000 harga 10.000, bulan 20.000 itu bisa masuk. Polygon incaran saya nanti 10.000. Polygon, sabar lah ya, dari sekarang umpamanya 5 kali lipat bisa, asal sabar. Ada yang nanya koin VeChain ya, kemarin ya suruh bahas VeChain ya, yang komentar di komen, ini VeChain saya bahas. VeChain itu koin Singapura, Asia, bukan berarti nggak naik. Saya dulu juga punya VeChain, cuma naiknya lama. VeChain itu naiknya lama dan naik ketika ada event VeChain ya. VeChain apa ya, kan ya lama itu, tapi VeChain jadi agak lupa saya. VeChain koin India ataupun ini yang asli dari Singapura itu, Asia itu ini koin apa itu satu, aduh saya dulu sering main-main di situ tuh, koin satunya itu VeChain saya nanti saya lupa, koin silika itu koin Asia Singapura, naiknya ketika ada event yang sangkut di situ bertahun-tahun banyak. Waktu itu masuk 3.000, tapi kemarin sempat masuk ke 3.000 lebih, sangkutnya kejemput tuh lama. Itu koin silika. Untuk VeChain saya lupa nih. VeChain tuh ya mungkin Asia juga VeChain ya. Mungkin itu aja yang saya bahas. Satu kesimpulan adalah jangan terkecoh koin yang lagi terbang, kalian CL yang belum terbang kemudian pindah ke yang sudah terbang, itu salah besar. Itu salah satunya itu. Kemudian tunggu aja yang belum terbang, tunggu. Untuk berjangka panjang, masa panjang, saya masih yakin di PP untuk meme coin. Kalau kalian ingin koin yang murah, jangan lihat harganya. Koin yang murah punya fundament yang bagus. Saat ini koin CMC 20 indeks DTV. Ini menarik, nggak main-main. Di list di CMC aja di atas daripada BTC. Nggak sopan toh. Ya karena ini punya CMC. CMC itu listing berapa yang membayarnya di situ mahal. Cuannya berapa tiap hari. Masa koinnya sendiri akan disikat, akan dirukulkan? Nggak mungkin. CME ya, ini perlu, ini koin punya koin market cap ya. Mungkin itu aja. Sedikit lagi juga Mas Bro sahur ya, buka dan sahur nih plus. Tetap semangat, tetap yakin, konsisten, kayak Mas Bro ini membahas konsisten gitu. Cinta Mas Bro juga konsisten. Sebelum kalau ada yang lain ya sudah, yang lama tinggal, bukan konsisten lagi, konsistus. Oke, yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang, tetap teori riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing, kecuali Martini Markia mau nanggung ya silakan ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP Mak News.